Puji Tuhan. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus. Bersyukur atas anugerah Allah yang menyertai kita sampai dengan pagi hari ini. Kita sudah ada di hari ketiga dalam tahun yang baru, tahun 2021. Kalau kita ada sampai hari ini, semua karena kasih dan anugerah Tuhan. Karena itu, dalam bentuk atau kesempatan ibadah pertama kali dalam tahun ini, mari kita naikkan hati kita kepada Tuhan untuk bersyukur karena kebaikan dan kasih setianya bagi setiap kita. Baik, sebelum kita memulaikan ibadah pada pagi hari ini, mari saja kita sekalian untuk tunduk kepala bersama-sama berdoa. Minta Tuhan untuk sungguh-sungguh menolong kita agar ibadah kita hari ini menjadi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan dan juga memberkati kita sekalian. Firman Tuhan dalam Mazmur nomor 91 ayat 1 dan 2 berkata, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang ku percayai. Haleluya. Mari saya undang kita semua untuk berdiri. Kita nyanyikan pujian, katakan, ku masuk ruang maha kudus. Biarlah pujian penyembahan kita hari ini merupakan ekspresi hati kita yang bersyukur, yang mengalami merasakan akan kebaikan Tuhan yang begitu ajaib.
sungguh keluar dari hati setiap kita, yang sungguh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Inilah kami pagi hari ini Tuhan. Terimalah ungkapan hati kami yang menyembah-Mu. Biarlah Kau berkenan bertata di atas puji-pujian dan penyembahan ini. Glory bagi nama-Mu Tuhan. Katakan, ku menyembah-Mu dengan perlahan. Ku menyembah-Mu. Benar ya Tuhan. Kami menyembah-Mu. Yang hanya Engkau saja ditinggikan di hati kami. Amin. Naikkan penyembahan-Mu dari hatiku. Biarlah hanya Dia saja berkata bagi aku pada dalam hidup kita. Nama-Mu saja yang tersanjung dari kekal sampai kekal. Allah yang ajaib, Allah yang kudus. Inilah kami jemaat pada pagi hari ini. Kami ingin bersyukur, kami ingin berterima kasih, kami ingin memuji-Mu. Terimalah semua persembahan kami hari ini, ucapan bibir yang memuliakan Engkau yang lahir dari hati kami.
hatiku, kau di tempat ini, sebab Engkau imam besar aku. Imam besar aku, ku sanjung, kau lebih dari yang lain. Kami datang untuk menyembah-Mu, ya Tuhan. Pujian, kehormatan, kemuliaan kami persembahkan bagi-Mu, Allah pencipta langit dan bumi, Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah yang telah menyelamatkan kami di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Ibadah kami pada pagi hari ini, ibadah pembukaan tahun tanggal 3 Januari tahun 2021, dari awal pertengahan ke selesainya, dibuka dan kami tabiskan hanya di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, Tritunggal yang Esa. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Shalom. Shalom. Selamat pagi. Tentunya kabar kita baik ya. Puji Tuhan, kita saat ini sudah ada di hari ketiga awal tahun 2021. Tahun 2020 adalah tahun yang luar biasa, di mana kita hanya bisa beraktivitas bebas hanya 3 bulan. Bulan selanjutnya kita dibatasin karena adanya pandemi ini. Puji Tuhan, kita semua mampu melewatinya, hari demi hari, minggu demi minggu, bahkan bulan demi bulan. Kita percaya itu semua karena pertolongan Tuhan. Masih percaya Tuhan itu baik? Amin. Boleh tengok kanan kiri, katakan Tuhan Yesus baik. Terima kasih.
kalau kami ada sampai dengan hari ini, bahkan kalau kami ada di tempat ini untuk bersuka cita, bernyanyi, semua karena anugerah-Mu. Karena itu inilah ucapan bibir kami yang memuliakan Engkau yang sungguh lahir dari hati kami. Terimalah pernyataan kami hari ini sebagai komitmen kebenaran dalam hati dan hidup kami, dan mampukan kami untuk menjalani hidup dengan mengutamakan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini tiba saatnya kami akan belajar firman. Biarlah dengan firman Tuhan yang kami baca dan kami renungkan ini akan menjadi landasan bagi hidup kami dalam menjalani kehidupan tahun 2021. Bahkan sepanjang umur hidup kami, hanya firman-Mu satu-satunya dasar hidup kami, yang menjadi rema, menjadi acuan dalam hal kami bertindak dan kami bersikap. Hamba-Mu yang Tuhan asingkan untuk berbicara kepada kami hari ini, ayo Tuhan pakai dan urapi dia seluruh kehidupannya, bibir mulutnya, dan setiap konsep dan gagasan ide yang nyata melalui kata-kata dan kalimat ini, biarlah itu sungguh bersumber daripada Tuhan. Tuhan, teguhkan kami dengan firman-Mu hari ini. Bicara kepada kami karena kasih kami siap untuk mendengar. Hanya dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami, firman yang hidup. Kami sudah berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Baik, sebelum kita lanjut jauh kita membaca dan merenungkan firman Tuhan ini, ya silakan sapa. Ya, kita tidak berjabat tangan, sapa saja saat melihat ya di samping kiri kanan ya, kasih salam. Baik Bapak Ibu dan Saudara yang kasih, kita bersyukur atas anugerah Tuhan yang telah mengantar kita untuk berada di hari ketiga tahun baru tahun 2021. Ya, Ibu Wahyu katakan tadi bahwa selama hanya 2 atau 3 bulan ya kita memasuki tahun 2020, kita bebas sama seperti tahun-tahun sebelumnya. Namun ketika kita masuki bulan Maret atau April, ya kita diperhadapkan dengan situasi yang mencekam ya. Bahkan sampai dengan hari ini kita belum melewati situasi itu. Tapi kita bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan bahwa karena anugerahnya, kebaikannya lah yang memungkinkan kita ada sampai dengan hari ini. Karena itu kita bersyukur. Masih ada waktu terbentang di depan kita. Waktu yang singkat adalah tahun 2021. Tentunya bahwa situasi dan kondisi ini membutuhkan hikmat, membutuhkan sebuah konsep dan pemikiran bagaimana kita dapat menjalani kehidupan di tahun 2021 ini. Nah, karena itu melalui kebenaran firman Tuhan hari ini kita akan belajar bersama-sama. Yang kiranya firman Tuhan dapat menuntun kita bagaimana kita bersikap dalam masuki tahun 2021 ini. Karena itu saya ajak kita sekalian untuk membuka firman Tuhan. Kita perjanjian lama dalam Keluaran pasal 13, pasal 14, ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-14 kita baca. Keluaran pasal 14, ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-14. Saya akan baca ayat yang ganjil. Jemaat Tuhan silakan membacakan ayat yang genap. Keluaran pasal 14, ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-14. Ayat yang ke-9 berkata demikian, adapun orang Mesir, segala kuda dan kereta Firaun, orang-orang berkuda dan pasukannya mengejar mereka dan mencapai mereka pada waktu mereka berkemah di tepi laut dekat Pihahirot di depan Baal Zefon. Ayat 10. Ayo jemaat Tuhan, ayat 10. Dan mereka berkata kepada Musa, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Bukankah ini telah kami katakan kepada Mesir, janganlah
lebih baik bagi kami bekerja pada Mesir daripada mati di padang bukit. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Ayat 14. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan dilihat saja. Haleluya. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu dan Saudara, saya ulangi pada ayat yang ke-13 pada kalimat, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus, ya sekali lagi bahwa ya situasi batin setiap orang, bahkan termasuk kita hari ini, ya masih belum merasa nyaman atau merasa aman, ya. Nah, karena itu kita perlu sebuah rema, sebuah acuan yang akan membimbing kita bagaimana kita dapat menjalani tahun yang baru, tahun 2021 ini. Firman Tuhan berkata, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang diberikannya hari ini kepadamu. Nah, kalimat ini adalah perkataan Musa, ya, sebagai respon atau reaksinya terhadap sikap bangsa Israel ketika mereka mengalami ketakutan, kepanikan. Bangsa Israel ketika itu berada di tepi laut Teberau, dan sementara pasukan Firaun mengejar dan telah dekat dengan mereka. Jelas bahwa ketika kita berada pada posisi mereka waktu itu, mungkin kita ketakutan juga, ya. Pak Agus takut kalau kondisi seperti itu, ya. Nah, ini kalau Bapak Ibu memperhatikan di film itu, ketika bangsa itu keluar dari tanah Mesir dan mereka tiba di tepi laut Teberau itu, mereka kebingungan, ya. Laut terbentang di depan. Ya, memang posisinya saya juga tidak terlalu tahu, ya. Walaupun ya saya sudah pernah melintas dekat itu, terusan Suez. Terusan Suez itu sebenarnya kan daratan yang digali, lalu kemudian kapal-kapal besar bisa lewat, ya, untuk memotong singkat perjalanan itu dari Afrika Selatan itu, yang tadinya seharusnya melalui kaki benua Afrika Selatan itu di Kepulauan Madagaskar, dipersingkat, ya, melalui terusan Suez itu. Nah, sebenarnya mungkin tidak terlalu jauh dari situ, ya. Nah, mereka mengalami ketakutan yang amat sangat. Nah, di film itu kita lihat bahwa mereka berjalan, lalu ada anak-anak, ada gerobak bawaan mereka, belum juga ternak mereka, ada kambing, ada ayam, ya, dan lain-lain sebagainya. Mereka kebingungan, sementara pasukan Mesir berada di belakang mereka dengan kereta berkuda, ya, dengan tombak dan lain-lain sebagainya. Jelas kondisi inilah yang menghantui mereka. Sehingga dalam kondisi seperti itu mereka berkata kepada Musa, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Kalau Bapak Ibu mengamati kalimat ini, seperti apa kondisi mentalitas batin bangsa itu? Ya. Memang tidak ada kuburan di Mesir, ya. Lalu kamu membawa kami di sini untuk mati. Ya, begitu tajam kalimatnya. Apakah yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Bukankah ini telah kami katakan kepadamu di Mesir, jangan ganggu kami, dan biarlah kami bekerja pada orang Mesir, sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun ini. Atau saya balik kalimatnya, daripada kami mati di padang gurun ini, lebih baik kami jadi budak Mesir terus menerus. Ya. Ya, memang jadi seorang pemimpin itu menjadi harapan, tetapi juga menjadi tumpuan persumutan daripada orang-orang yang tidak puas. Ya. Yang tidak puas itu, ya, ada yang paham, ada yang mencari cari masalah. Ya, bandingkan saya dengan kondisi hari ini, ya, Presiden Jokowi itu sebagian berpikir apa kurang baiknya Jokowi, ya. Tapi masih ada juga yang lain bilang Jokowi itu bukan orang baik, kan. Nah,
Jadi itulah kondisi pemimpin. Ya. Mereka melihat situasi sesaat, dan atas situasi sesaat itulah yang menjadikan mereka untuk berucap, untuk berkata, untuk berpikir, untuk bereaksi yang macam-macam. Ya. Padahal Musa punya niat baik, punya pemahaman dan pengertian walaupun kondisinya seperti itu. Tetapi pada akhirnya kalau mereka melewati itu, akan terjadi sesuatu yang luar biasa bagi bangsa itu. Tapi karena mereka tidak melihat jauh ke depan, visi yang dilaksanakan oleh Musa atas perintah Allah, mereka bersungut-sungut. Karena itu dalam ayat yang ke-13 Musa menjawab mereka, jangan takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat ini hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Sebenarnya kalimat ini ingin memberikan sebuah harapan, sebuah kekuatan, sebuah solusi, sebuah jalan keluar bagi bangsa ini. Kalau mereka, hati mereka terbuka dan menerima itu, saya rasa bahwa itulah yang akan menolong mereka untuk memiliki hati dan pikiran yang nyaman dalam menjalani perjalanan itu. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus, pernyataan Musa ini akan menjadi perenungan kita pada pagi hari ini dalam menyikapi momentum waktu yang akan kita jalani bersama dalam tahun ini, tahun 2021. Kita tidak dapat memungkiri fakta bahwa siapapun yang sementara menyambut dan masuk di tahun baru, tahun 2021 ini, memiliki perasaan was-was atau harap-harap cemas. Ya. Karena akibat COVID-19 yang dalam waktu hampir setahun ini telah merenggut banyak nyawa. Di grup-grup itu hampir setiap hari kita mendengarkan orang yang pernah kita kenal, ya, bahwa hari-hari ini mereka sudah tidak ada. Mereka tidak sempat lagi masuk di tahun yang baru, tahun 2021. Orang yang kita kenal, bahkan sahabat yang selama ini kita bergaul karib dengan mereka, telah tiada. Dan kondisi ini sudah pasti membuat setiap orang merasa tidak nyaman, berasa bertanya-tanya bagaimana hidup saya dengan tahun 2021. Nah, karena itu melalui firman Tuhan yang akan kita belajar bagaimana kita harus bersikap dalam menjalani tahun baru ini, sehingga membuat batin kita aman, nyaman, dan dengan sukacita kita menjalaninya serta melaksanakan tugas-tugas dan tanggung jawab kita, baik dalam kehidupan berumah tangga, kuliah, kerja, dan lain-lain sebagainya. Sebagai umat Tuhan atau gereja Tuhan atau anak-anak Tuhan, kita menyadari sungguh akan pergumulan yang kita hadapi sekarang ini. Karena itu kita harus memiliki sikap yang benar agar kita dapat menjalani masa tahun 2021 ini dengan baik, dengan tenang. Bapak Ibu dan Saudara, dalam kalimat yang dinyatakan Musa ini, kita akan menemukan paling tidak ada 3 hal yang harus menjadi sikap kita bersama, ya, dari kalimat Musa tadi. Yang pertama ialah bahwa jangan takut. Kita akhir-akhir ini sudah banyak belajar tentang takut. Jangan takut. Kalimat jangan takut menjadi kebutuhan bagi kita, atau takutlah. Jangan takut, ya. Kita sudah belajar banyak. Saya rasa bahwa sepanjang tahun ini kita banyak belajar mengenai jangan takut, ya. Ya, kita sudah belajar bahwa secara umum pengertian kata takut itu merupakan reaksi buruk, ya. Secara umum merupakan reaksi normal dari manusia. Tapi rupanya ketika kita belajar Alkitab, bahwa sebenarnya takut itu merupakan reaksi buruk dari tabiat manusia berdosa, ya. Itulah yang kita lihat pertama dari sikap Adam. Ketika dia sadar bahwa dia telah berdosa, maka dia takut dan dia tidak sanggup untuk berjumpa dengan Allah. Makanya dia bersembunyi di Taman Eden. Tapi rupanya Alkitab menganggap bahwa orang-orang Kristen yang takut, orang-orang yang percaya kepada Tuhan yang takut, merupakan sikap yang tidak normal. Karena itu ketika Yesus sementara menyeberang Danau Galilea bersama-sama dengan murid-muridnya, dan murid-murid itu takut, ya. Yesus katakan, mengapa engkau takut? Mengapa kamu takut? Hai kamu yang kurang percaya. Bahkan kita sudah belajar juga di minggu-minggu yang lalu
ketika Yosua ragu untuk memimpin bangsa Israel masuk di tanah Kanaan. 3 kali dia ulangi, teguhkanlah hatimu. Ya. Bukankah sudah katakan kepadamu, teguhkanlah hatimu. Itu berarti bahwa sikap dan keadaan takut kita di hadapan Tuhan itu, Tuhan tidak setuju kalau kita takut. Tuhan melarang kita untuk tidak takut. Mungkin kita berkata, takut kan bukan dibuat-buat. Takut kan bukan kita rencanakan. Takut kan bukan kita konsep. Itu terjadi dengan sendirinya. Benar Bapak Ibu? Tidak ada. Tapi Tuhan katakan, jangan takut. Sekali lagi, jika kita masih takut, sebenarnya menjelaskan tentang kondisi rohani kita seperti apa di dalam Tuhan. Apakah semakin dekat dengan Tuhan? Apakah semakin kita semakin memantapkan hakikat keberadaan kita di dalam Tuhan atau tidak? Bapak Ibu masih takut? Bapak Ibu masih takut? Mau bilang tidak takut, ya takut juga ya. Tapi ya inilah gambaran keadaan kita. Kalau kita takut, bagaimana harusnya sikap kita? Ya. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, mereka takut terhadap ancaman bahaya yang datang dari pasukan Firaun, raja Mesir itu. Inilah reaksi daripada bangsa Israel. Namun Musa berkata kepada mereka, jangan takut. Mengapa? Pada dasarnya ialah bahwa Tuhan tidak suka jika umatnya dalam menjalani hidup bersama dengan Dia dihantui atau dikuasai oleh ketakutan. Tuhan itu berkali-kali berbicara baik secara perorangan maupun secara komunitas umat Allah. Dia katakan jangan takut. Kalau mereka takut, mengapa kamu takut? Bukankah sudah kukatakan jangan takut? Ada ribuan pernyataan jangan takut yang disampaikan oleh Allah dalam Alkitab ini kepada umatnya. Mengapa ketakutan itu tidak selaras dengan pemahaman Allah? Yang pertama ialah bahwa karena Allah telah berjanji Ia menyertai kita. Di dalam kelahiran Kristus, nama Yesus itu hendaklah engkau menamakan Dia Immanuel. Immanuel artinya Allah menyertai kita. Yang tadinya Allah yang jauh di surga dan kita di bumi, Allah hadir dalam wujud manusia, yaitu Yesus Kristus. Itulah yang disebut dengan Immanuel. Bahkan ketika Yesus mau naik ke surga, janjinya ialah bahwa aku akan menyertai kamu sampai kepada akhir zaman. Tetapi apakah ini terpatri dalam batin kita? Terus terngiang-ngiang. Dan ketika kita menghadapi bahaya sama dengan bangsa Israel, mana yang lebih dekat, bahaya itu atau Immanuel itu? Immanuel atau bahaya? Ya kiranya Immanuel. Bapak Ibu dan Saudara dikasih dalam Yesus Kristus, tidak hanya mereka takut, tapi juga mereka melontarkan ucapan-ucapan, kata-kata dan kalimat-kalimat yang tidak mengenakan kepada Musa. Bayangkan, Musa ini kenapa engkau bawa kami ke sini? Emangnya tidak ada kuburan lagi di Mesir, sehingga engkau bawa kami untuk dimakamkan di padang gurun ini? Nah, kalimat itu kan kalimat yang tidak enak, ya. Ya memang ini juga mempengaruhi mentalitas Musa dalam memimpin, ya. Sehingga kadang-kadang Musa itu geram, Musa itu marah, ya. Dan konon kabarnya bahwa yang membuat Musa tidak masuk sampai di tanah Kanaan itu karena salah bertindak akibat daripada sikap daripada bangsa Israel. Bangsa Israel karena ketakutan mereka tidak lagi melihat rencana besar Allah bagi mereka, ya. Mereka tidak memikirkan generasi mereka. Berapa lama bangsa Israel menjadi budak Mesir? 350 tahun sekian, hampir 400 tahun. Lalu mereka berpikir karena bahaya itu, biarkan generasi kami terus menerus ribuan tahun dijajah oleh bangsa Israel, oleh bangsa Mesir. Secara politis, ketika mereka dibawa ke tanah Kanaan, mereka akan menjadi sebuah bangsa sendiri yang mengatur dirinya sendiri. Tetapi dari perspektif rohani,
Allah akan menjadikan mereka sebagai umat milik Allah. Allah nenek moyang mereka, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Dan inilah ya rencana besar Allah bagi mereka. Tapi karena ketakutan, mereka selalu pikir Mesir. Ya. Sama dengan kita, ya. Kita tidak mau menjalani hidup ini yang penuh dengan kesulitan ketika kita komitmen untuk hidup benar. Ada banyak hal yang kita takuti untuk melakukan kebenaran. Mending jadi manusia lama hidup bebas, ya, tanpa diatur-atur oleh firman Tuhan. Inilah cara berpikir lama. Cara berpikir orang Kristen yang akan menarik mereka ke belakang kembali. Dan mereka tidak mengalami perkembangan rohani apa-apa. Takut untuk melakukan kebenaran. Karena itu Allah tidak mau umatnya menjadi takut. Karena itu ya saya nasihati melalui firman Tuhan hari ini, apapun kelemahan-kelemahan kita yang masih ada pada kita dalam tahun 2020, mari kita tinggalkan itu. Setiap taat dan komitmen kepada Tuhan. Jangan ragu untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Atau dengan kalimat lain saya katakan, beranilah melakukan firman Tuhan. Amin. Amin. Ya. Kalau kita mau supaya Allah melakukan perkara-perkara besar dalam hidup kita, beranilah untuk melakukan kebenaran. Jangan takut, karena Tuhan katakan Tuhan pasti menolong. Ya. Waktumu, tenagamu, berkat secara material yang Tuhan berikan kepada kita. Apa yang kita patut persembahkan kepada Tuhan, persembahkanlah itu dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan kita. Tuhan tidak mau kita setengah-setengah. Ia mau supaya kita full, sama seperti Dia telah mempersembahkan hidupnya bagi kita, bahkan mati di atas kayu salib. Amin. Makanya tadi kita nyanyi, karena salibmu kita ada sampai dengan hari ini. Kristus melakukan bagi kita all out, tapi kita masih mencoba untuk setengah-setengah karena kita tidak berani. Karena itu firman Tuhan katakan, jangan takut. Amin. Yang kedua, berdirilah tetap. Ya. Berdirilah tetap. Bapak Ibu dan Saudara, ketika bangsa Israel melihat bahaya di belakang mereka, yaitu pasukan Firaun, ya, hampir-hampir mereka tidak sanggup lagi berdiri. Kemungkinan mereka gemetaran. Ya. Ini menunjukkan kelemahan, tidak kuat lagi. Tetapi Musa katakan, berdirilah tetap. Ya. Sementara mereka tidak sanggup lagi untuk melangkah, melanjutkan perjalanan mereka menuju tanah Kanaan itu. Saya percaya kita siap untuk menjalani tahun 2021 ini. Amin. Ya. Ya, oleh karena kesulitan hidup banyak orang yang hari-hari ini katakan, Tuhan, ya, daripada kondisi begini yang mending ya sudahlah, panggil saya kembali. Ya, beberapa waktu yang lalu, ya mungkin di berita kita pernah mendengar ada ibu-ibu memberi racun kepada anak-anaknya, lalu mereka mati bersama-sama. Ya, mengajak mati bareng. Mengapa? Karena tidak sanggup lagi. Karena kondisi yang mereka hadapi, mereka tidak sanggup lagi untuk melangkah. Sebuah anekdot atau sesuatu hal yang kontras, ya, yang ketika mereka berada dalam kondisi seperti itu, yang ditakuti apa sih? Takut hidup atau takut mati? Halo Bapak Ibu, orang yang ya seperti ibu-ibu yang mengajak anak-anaknya mati bareng itu dengan memberi racun kepada mereka, takut hidup atau takut mati? Takut hidup, ya. Takut hidup susah. Takut hidup susah, ya. Takut hidup susah. Ya. Ya. Tapi firman Tuhan katakan berdirilah tetap. Ini menjelaskan tentang kesiapan untuk terus melangkah, walaupun hidup ini berat, walaupun hidup ini sulit. Dan Musa katakan berdiri dan
kita akan siap berangkat. Seberat apapun persoalan yang kita hadapi, mari kita tetap tegar berdiri. Immanuel, Allah menyertai kita. Ya, saya sering kali berkata kepada kita sekalian bahwa Yesus tidak pernah ingin mundur ketika ia menghadapi rintangan, bahkan penderitaan dan maut untuk menyelamatkan kita. Amin. Yesus tidak pernah berpikir mundur ketika dia melihat penderitaan dan kematian yang luar biasa yang dihadapi. Tapi kadang-kadang kita sering berpikir mundur ketika kita melihat kesulitan dalam mengiring Tuhan dan melayani Tuhan. Firman Tuhan katakan, tetap berdiri. Tetap berdiri. Ini menjelaskan tentang sikap tegar, kokoh, dan pantang untuk menyerah atau berbalik ke belakang. Namun tetap siap sedia dengan terus semangat untuk melangkah maju. Amin. Langkah maju dalam hidup kebenaran. Biarlah sikap ini juga menjadi sikap kita dalam masuki tahun 2021 ini. Dan yang ketiga, yang terakhir ialah lihatlah keselamatan dari Tuhan. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, tindakan mujizat Tuhan menyelamatkan bangsa Israel dimulai sebelum mereka berangkat keluar dari Mesir. Bahkan ketika Musa menghadap Firaun, mereka bertarung dulu siapa yang hebat, Firaun atau Musa. Dengan ketika Musa membuang tongkatnya ke lantai dan menjadi ular. Lalu kemudian Firaun juga punya tukang sihir, bisa membuat tongkat jadi ular. Tetapi ular-ular yang dibuat oleh tukang sihir Firaun itu dimakan oleh ular yang dibuat oleh Musa, yang dari tongkatnya itu. 10 tulah yang diakhiri dengan kematian anak sulung bangsa Mesir, menjelaskan tentang tindakan Allah dalam menyelamatkan bangsa Israel. Bahkan kita melihat Musa berkata, lihatlah keselamatan dari Tuhan. Hari ini juga Tuhan akan menyelamatkan kamu. Bagaimana caranya? Laut Tebrau itu terbelah dan terbentanglah sebuah jalan yang menghantar mereka ke seberang. Ketika pasukan Firaun mengejar dari belakang, ya, Allah mengadakan batasan, ya, sehingga mereka tidak bisa mengejar. Dan ketika mereka sudah tiba di seberang, maka laut itu kembali kepada posisi semula. Dan yang terjadi adalah pasukan Mesir itu tenggelam di dasar laut. Ini mujizat? Mujizat? Mujizat. Bahkan mujizat itu tidak hanya terjadi pada saat itu ketika laut Tebrau itu terbelah. Ketika mereka sampai di padang gurun Sin, dalam pasal berikutnya kitab Keluaran ini, Tuhan juga memberi makan minum kepada mereka. Ketika masuk di Yeriko, tembok Yeriko diruntuhkan. Ketika mereka menghadapi bangsa-bangsa yang ada di seputar mereka, mereka mengalahkannya. Itu karena kekuatan pasukan Musa? Bukan. Karena firman Allah berkata, Allah lah yang berperang untuk mereka. Mari kita pikirkan ini, bahwa Allah juga yang akan menyertai dan membela kita terhadap setiap ancaman kehidupan kita. Baik itu penyakit, mara bahaya, susah celaka, penyakit sampai kepada maut, atau orang-orang jahat, roh-roh di udara sekalipun, Tuhan akan melindungi kita. Percaya ini, amin? Ya. Kalau orang dunia sih mulai dari bulan apa yang lalu mereka sudah mulai melihat ramal ya, para futurolog ya. Mereka mulai tanya gimana keadaan saya, ekonomi saya, kesehatan saya, rumah tangga saya di tahun 2021. Kita tidak ada seperti itu. Kita yakin dan percaya perlindungan dan pembelaan Tuhan sempurna dalam hidup kita. Amin. Tetapi ada syaratnya. Kita harus hidup dalam kebenaran. Kita harus hidup dalam firman. Kita harus hidup dalam ketaatan. Kita harus hidup dalam kesetiaan. Dan Tuhan katakan, Tuhan akan menyertai kita. Firman Tuhan dalam Yesaya pasal 48 ayat 18 berkata, jika engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tiada pernah berhenti
dan gelombang-gelombang laut yang tiada pernah berhenti. Ini janji Tuhan jika kita setia hidup dalam firman Tuhan. Karena itu, mari dengan semangat dan dengan penuh harapan kita akan menjalani hidup ini dengan setia dan taat, hidup benar. Maka jaminan perlindungan Allah akan menyertai kita dengan sempurna. Amin Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Haleluya. Amin. Baik, mari kita pemain musik ke depan. Kita angkat pujian, katakan, bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidup ini. Dan bersama dengan itu kita akan mempersiapkan diri kita untuk masuk dalam perjamuan kudus pada pagi hari ini. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidup ini. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolongan kita hanya dari Tuhan. Sebagaimana Ia telah menolong kita melewati tahun 2020, kita yakin dan percaya bahwa tahun 2021 Tuhan juga akan menyertai kita dengan sempurna. Imanilah janji Tuhan, jalan dan hiduplah di dalam kebenaran firman Tuhan. Dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri, Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kita ulangi pujian ini sebelum kita semua untuk bangkit berdiri. Biarlah pujian ini menjadi doa kita. Hanya kita mengandalkan Dia satu-satunya, penolong kita, kekuatan kita. Berikan keberhasilan bagi kita menjalani tahun 2021 ini. Dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri, Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Inilah doa kami kepada-Mu Tuhan. Kami akan jalan hidup kami di tahun 2021 ini dengan kekuatan yang bersumber daripada Tuhan sendiri. Kami
percaya akan janji-Mu, Allah Immanuel, Allah yang bersama dengan kami. Karena itu, setiap tantangan dan pergumulan hidup, kesulitan apapun, walaupun datang menerpa hidup kami, tapi akan terus tetap berdiri, menatap ke depan kepada janji-janji firman. Siapapun kan pada pagi hari ini, baik itu bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda remaja sampai kepada anak-anak, kami yakini akan janji. Engkau tidak pernah mengingkari janji, walaupun ribuan kali kami mengingkari janji kami. Tapi Engkau Allah, Bapa kami yang setia. Karena itu ajar kami, biarlah firman Tuhan hari ini Engkau tanamkan, patrikan, biar tertanam, bertumbuh, berakar, berbuah di dalam batin kami. Bahwa kami tidak perlu takut, kami harus tetap berdiri dan terus melihat keselamatan yang daripada Tuhan. Baik keselamatan dalam kehidupan jasmani maupun lebih lagi kepada kehidupan kekekalan nanti. Terima kasih meteraikan firman dalam batin kami. Bapa, kami akan makan minum perjamuan kudus, karena ingatan kami tidak mungkin terlepas daripada karya Kalvari, di mana Kristus mati di atas kayu salib untuk menyelamatkan kami. Karena itu Tuhan, tolong kami supaya perjamuan kudus ini sungguh membawa berkat bagi setiap kami dan hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Terpujilah nama ya Tuhan, inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur untuk firman. Haleluya. Amin. Mari kita berdiri dan saya undang BPJ untuk ke depan bersama saya melayani jemaat Tuhan pada pagi hari ini. Kita akan angkat pujian, katakan, Ku telah mati. Oleh segenap kasih
Firman Tuhan berkata, jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Saya memberikan kesempatan bagi setiap kita untuk bersaat teduh di hadapan Tuhan. Hari ini kita mengintrospeksi diri, seperti apa perjalanan hidup kita selama ini. Apa kita sungguh komitmen dan konsisten dengan sikap hidup yang benar di hadapan Tuhan? Kalau belum, minta ampun kepada Tuhan, dan biarlah Ia meneguhkan kita kembali, sehingga dalam menjalani kehidupan kita terus mengalami kemenangan demi kemenangan. Bagi Bapak Ibu yang lemah secara fisik atau sakit, mari gunakan momentum ini untuk berdoa kepada Tuhan. Minta Tuhan melawat menjamah, karena tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Imanmu lah yang menyelamatkan engkau. Bapa, ini kami di tengah-tengah ibadah kami hari ini. Hati kami, pikiran kami terarah kepada Golgota, di mana di sana Engkau telah menyerahkan dirimu untuk disiksa, bahkan mati, darahmu tercurah, tubuhmu dihancurkan untuk menyelamatkan kami, menebus kami dari dosa, merampas kami dari genggaman kuasa iblis dan ancaman hukuman neraka. Dan Engkau memberikan jaminan keselamatan kekal bagi kami. Kami juga percaya bahwa tubuh kami yang sakit oleh bilur-bilur bukan menjadi sembuh. Kami beriman kepada pekerjaan, kepada pribadimu yang mulia. Karena itu layakan kami hari ini untuk makan minum berjamaah ini. Terima kasih Bapa, terpujilah nama. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Mari kita angkat pasti ini dan dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan bersama-sama. Mari angkat cawan yang akan di tangan kanan kita dan dengarkan firman Tuhan. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya, menjadi peringatan akan aku. Jadi kita minum bersama-sama. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Mari kita ucap syukur bersama-sama. Angkat pujian, katakan haleluya, haleluya. Hallelujah.
kasih kepadamu Tuhan, untuk keselamatan kekal yang Engkau anugerahkan kepada kami. Setelah Engkau mengampuni dosa kami, Engkau menguduskan kami dengan darah yang tercurah di atas kayu salib. Terima kasih untuk kesembuhan penyakit jasmani kami. Terima kasih untuk kesembuhan penyakit rohani kami. Mampukan kami untuk maju terus melangkah, mengalami kemenangan bersama dengan Tuhan 2021 ini dan terus. Mampukan kami Tuhan untuk menghasilkan buah kebenaran. Mampukan kami untuk berkarya di dalam visi dan misi-Mu. Mampukan kami untuk mempengaruhi orang lain dengan hidup kami yang benar, sehingga mereka juga diselamatkan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama. Inilah doa syukur kami. Dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Mari kita berdiri dan bersama-sama dengan seluruh orang kudus di muka bumi, kita akan menyatakan pengakuan iman kita, pengakuan iman Rasul. Mari kita nyatakan bersama-sama 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Terima kasih pada hamba-Nya yang telah menyampaikan firman pada siang hari ini. Semoga memberkati kita semua yang hadir di sini. Saatnya kita akan memberikan persembahan. Kita sudah merayakan Natal dan sesuai kesepakatan BBJ kemarin, biaya Natal kita tidak minta kontribusi dari jemaat, kita adakan persembahan kasih. Tapi rupanya masih kurang, sampai saat ini masih kurang 515.000. Jadi kita masih akan tetap mengadakan itu persembahan kasih untuk Natal sampai lunas. Jadi bukan saya, bukan Pak Melti, kita semua masih punya utang di perayaan Natal itu. Jadi untuk pertama, saya berikan kesempatan untuk memberikan persembahan sulung. Yang kedua, saya berikan kesempatan untuk memberikan persembahan kasih Natal, dan yang ketiga baru kantong persembahan dijalankan. Saya undang Pak Eko untuk maju ke depan. Sebelum kantong persembahan dijalankan, sebelum doa, saya akan membacakan ini dulu. Kita mengadakan persembahan sulung dulu, baru untuk Natal, dan yang itu baru dijalankan. Saya akan membacakan satu ayat firman Tuhan yang diambil dari Mazmur 3 ayat 9. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai berkelimpahan, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Jadi yang pertama nanti persembahan sulung dulu. Di depan persembahan sulung ada ayat-ayat, boleh diambil. Pak Eko berdoa. Berdoa. Oh, baik. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapak untuk kesempatan pada hari ini ya Bapak. Di tahun baru yang sekarang ini Bapak, kami anak-anakmu masih bisa
kasih ya Bapak untuk penyertaan-Mu sepanjang tahun kemarin ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapak untuk kesehatan kami untuk semua ya Bapak. Bapak, saatnya kami akan memberikan yang terbaik untuk kemuliaan-Mu ya Tuhan Yesus. Suci kuduskan tangan-tangan yang memberi ya Bapak. Lipat gandakan seperti yang Engkau janjikan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami siap memberi dengan ucapan syukur. Haleluya. Amin. Kita angkat pujian. Yesus pegang erat tangan. Pertama-tama saya ucapkan selamat datang untuk jemaat, kehadiran jemaat untuk ibadah di hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih juga untuk semuanya yang telah melayani pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Selama bulan Januari diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan sulung, dan juga ada pegangan ayat kita untuk setahun. Yang bertugas pada Minggu tanggal 10, pengkhotbah akan dilayani Evangelis Surya Mandugu, WL Duyani, singer Saudari Intan dan Lisa, kolektor Bapak Tentara, multimedia Matthew, user Timaturia, user Ibu Dia. Ada pemenang tambahan, Pak? Baik, puji Tuhan, kita berada di penghujung ibadah kita hari ini. Kayaknya ada yang baru deh di samping Koti. Bisa tolong berdiri? Kasih perkenalkan diri dulu. Shalom. Saya Brian dari Tangerang. Siapa namanya? Adrian. Adrian. Ya. Adrian, selamat datang. Terima kasih untuk bisa beribadah bersama kami hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu sekalian, kita bersyukur bahwa kita dapat beribadah untuk pertama kali hari ini di tahun yang baru, tahun 2021. Sekali lagi saya ucapkan selamat tahun baru untuk kita sekalian. Mari kita tetap semangat
menjalani aktivitas kita walaupun ya kita masih menghadapi kondisi seperti ini. Ya saya bersama keluarga mengucapkan terima kasih juga untuk ucapan selamat Natal, selamat tahun baru, juga untuk pemberian kasih kue buah untuk kami. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu sekalian. Tuhan membalas dengan segala kelimpahan. Karena ini adalah ibadah pertama kita di tahun ini, kita akan berdoa bersama-sama. Kalau kemarin di ibadah terakhir kita berdoa mengucap syukur, dan hari ini kita akan berdoa bersama-sama untuk perjalanan hidup kita di tahun 2021 ini. Doakan apa saja yang menjadi beban dan persoalan dalam hidup. Kita percaya sebagaimana firman Tuhan tadi, bahwa tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan pasti menyertai kita. Ya, kalaupun terjadi sesuatu hal yang lain, itu berarti kuasa izin Tuhan, dan pasti Tuhan memberikan kekuatan bagi kita untuk melewatinya. Kita akan angkat pujian. Bapa, terima kasih. Sampaikan kepadamu pada hari ini, simpan, renungkanlah, lakukanlah itu dalam kehidupanmu. Biarlah kasih karunia daripada Allah Bapa, anugerah dan damai sejahtera dalam nama Tuhan Yesus, serta pimpinan penghiburan pertolongan Roh Kudus menyertai kehidupan kita dalam sepanjang tahun 2021, bahkan sampai selama-lamanya. Kristus datang untuk menjemput kita sekalian. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk, ibadah kita sudah selesai. Tuhan memberkati. Terima kasih untuk kehadiran kita semua pada hari ini. Terima kasih juga untuk Bapak Ibu yang sudah melayani. Tera, selamat ulang tahun. Tuhan Yesus memberkati. Selamat ulang tahun juga untuk orang tua ibunda dari Pak Dharma. Tuhan Yesus memberkati. Ya, kita belum bisa jabat tangan, Ter. Nanti Tuhan berkati. Terima kasih.